yang bunuh diri. Ketika ada seorang sahabat membawa jenazah, ya, sahabat yang meninggal karena bunuh diri atau seorang yang meninggal karena bunuh diri, maka Nabi tidak mau mensolatkannya. Tetapi Nabi perintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Ya. Atau orang yang punya hutang, Nabi tidak mau mensolatinya. Sampai ada yang menanggung beban hutang tersebut, maka Nabi baru mau mensolatinya. Tapi Nabi perintahkan para sahabat untuk sholat, mensolatkannya. Ya. Tapi pada kesempatan yang lain, seperti sahabat Ma'iz, kemudian juga wanita Al-Ghamidiyah, mereka adalah orang yang dirajam karena zina. Kemudian setelah meninggal, maka Nabi pun mensolatkan jenazahnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa kalau orang yang sudah benar-benar dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, dan kita tahu bahwa dia taubatan nasuha, maka disitulah ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, dia boleh mensolatkan jenazahnya. Tapi kalau seandainya pelaku dosa besar tadi tidak diketahui taubatnya, bahkan dia meninggal dalam keadaan mabuk, dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa, maka ulama dan tokoh-tokoh masyarakat hendaknya tidak mensolatkan. Tetapi mensolatkan adalah siapa? Kaum muslimin yang lainnya, sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak meremehkan dosa dan maksiat, sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang meninggal dalam membawa dosa besar tadi atau melakukan dosa besar kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama tidak mensolatkannya. Pelajaran bagi mereka agar tidak meremehkan dosa-dosa besar. Tetapi ketika ulama tidak mensolatkan, bukan berarti menghukumi kafir, tetapi ingin memberikan pelajaran kepada para pelaku dosa dan kemaksiatan. Kemudian Al-Imam rahimahullahu taala, di sini disebutkan oleh Al-Muhaqqiq hafizahullah taala tentang kisah, yaitu pada footnote yang ke-6, kisah di mana wanita atau kisah di mana Ma'iz ibn Malik al-Aslami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menebus dosanya, ingin bertaubat, menebus dosa dosa karena beliau berzina. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Ya Rasulullah, inni qad dhalamtu nafsi wa zanaitu." Ini sahabat yang jujur keimanannya. Dia datang kepada Nabi, ya, setelah melakukan dosa, ingin membersihkan dosa di dunia sebelum di akhirat. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku, aku telah berzina ya Rasulullah. Wa inni uridu an tutahhirani. Ya Rasulullah, aku ingin engkau membersihkan dosaku ini ya Rasulullah." Faraddahu, Nabi menolak. Falamma kana minal ghad atahu, keesokan harinya Ma'iz ibn Malik al-Aslami datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, qad zanaitu, ya Rasul, aku telah berzina. Faraddahu thaniyah, Nabi pun menolak kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila qaumihi, Nabi mengutus seorang sahabat kepada kaumnya, Ma'iz, ingin bertanya, ata'lamuna bi aqlihi ba'sa, kira-kira Ma'iz bin Malik ini ada masalah enggak dengan akalnya? Ada masalah enggak dengan akalnya? Bagaimana dia datang mengaku berzina dan minta dirajam. Nabi ingin tahu. Tunkiruna minhu syai'an faqalu ma na'lamuhu illa waffayal aqla. Ya Rasulullah, kami tidak mengetahui Ma'iz bin Malik al-Aslam ini kecuali orang yang berakal bagus, akalnya bagus, akalnya cerdas, ya. Min salihina fi ma nara. Kami tahu Ma'iz bin Malik ini adalah orang saleh di antara kami, orang yang sehat akalnya, tidak ada masalah. Fa'atahu tsalitsah, maka Ma'iz bin Malik datang kembali kepada Nabi, ketiga kalinya datang kepada Nabi, ya. Fasa'alahu anhu fa akhbaruhu annahu la ba'sa bihi wala bi aqlihi. Tidak ada masalah dengan akalnya, tidak ada masalah dengan Ma'iz ini sebenarnya. Falamma kana rabi'ah,
Kemudian datang keempat kali kepada Nabi. Keempat kali. Ya. Hafara lahu hufra thumma amara bihi farujima. Maka keempat kalinya barulah disiapkan hufrah, lubang. Siapkan lubang, kemudian setelah itu Ma'is bin Malik ditanam di lubang tersebut dan kemudian dirajam. Nabi perintahkan para sahabat untuk merajam, melemparkan batu kepadanya sampai meninggal. Ini kisah sahabat yang mengakui perbuatan dosanya dan ingin ditebus di dunia sebelum di akhirat. Karena dalam hadis Nabi SAW yang sebelumnya kita sebutkan bahwa orang yang sudah iqamatil had, sudah ditegakkan hukuman di dunia, maka itu sebagai kafarah atas dosa-dosanya kelak di akhirat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga tentang Al-Ghamidiyah, wanita Al-Ghamidiyah, wanita sahabiyah Al-Ghamidiyah yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, inni qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah, aku telah berzina, maka bersihkan dosaku ya Rasulullah. Wa innahu raddaha, kemudian Nabi tolak dia, Nabi usir, tolak. Falamma kana al-ghad, keesokan harinya, qalat ya Rasulullah lima taruddani. Wanita ini datang lagi ya Rasulullah. Wanita ini datang lagi, ya Rasulullah, kenapa engkau tolak aku? Kenapa engkau menolakku ya Rasulullah? La'allaka an taruddani kama raddatta Ma'izan. Ya Rasul, engkau menolakku apa karena engkau menyangka bahwa aku seperti Ma'iz? Maksudnya Rasulullah masih bertanya dulu, ini sehat enggak akalnya? Sehat enggak ini? Ke orang datang minta apa? Minta dirajam. Maka dia mengatakan, fa wallahi innila hubla. Ya Rasulullah, demi Allah aku sedang hamil sekarang. Hamil dari apa? Dari zina. Dari zina. Qala, maka Nabi katakan, pergilah engkau, pulang sampai engkau melahirkan. Tunggu maksudnya. Kalau seandainya dirajam pada saat dia hamil, berarti yang mati berapa? 2 sama janinnya. Tapi Nabi katakan, pulang kau, pulang. Ya. Ketika sudah melahirkan, datang lagi dia. Datang kepada Nabi. Benar-benar ingin minta apa? Dibersihkan dari dosanya. Datang kepada Nabi SAW membawa anaknya yang masih apa? Masih dibungkus dengan kain. Baru lahir. Baru lahir, dibawa kepada Nabi SAW. Maka Nabi katakan, idhabi fardi'i, pulanglah engkau, susui anakmu ini sampai 2 tahun. Pulang lagi dah. Pulang lagi. Disusui sampai 2 tahun. Ketika sudah selesai masa susuannya, tayyib, maka datang lagi kepada Nabi SAW. Anak ini sudah mulai bisa makan. Kemudian dia datang kepada Nabi dan dia bawa anaknya. Qal fadafa'a as-sabiyya ila rajulin minal muslimin. Maka Nabi mengambil anak tersebut dan diberikan kepada sebagian sahabat. Ya, untuk apa? Agar dijaga, dipelihara anak ini. Qal thumma amara biha fahafara laha ila sadriha. Setelah anak ini diberikan kepada sahabat, maka Nabi perintahkan sahabat untuk buat lubang. Buat lubang. Kemudian siapa? Wanita Al-Ghamidiyah ini ditanam setengah sadr sampai setengah apa namanya ini? Dadanya. Ditanam. Qal wa amara an-nasa farajamuha. Maka para sahabat diperintahkan Nabi SAW untuk merajam, lempar batu kepada siapa? Kepada wanita Al-Ghamidiyah ini. Qala fayaqbalu Khalid bin Walid bihajarin farama ra'saha. Giliran siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, panglima perang. Ya, masyhur. Datanglah Khalid bin Walid, gilirannya untuk apa? Melempar. Diambil batu, dilempar ke kepalanya wanita Al-Ghamidiyah tadi. Fatanaddaha ad-damu ala wajhi Khalid fasabbaha. Dilempar dengan keras, kepala wanita ini akhirnya muncrat darah itu sampai ke wajahnya Khalid. Ketika darahnya muncrat ke wajah Khalid bin Walid, fasabbaha, maka Khalid pun mencela wanita ini, dicela, dicaci.
Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbahu iya. Maka Nabi mendengar Khalid mencela wanita Al-Ghamidiyah ini yang dirajam ini. Maka Nabi katakan, mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid, tenang, tenang, tahan, wahai Khalid, tahan, tahan, ya, jangan engkau cela dia. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, sesungguhnya taubat wanita ini kalau dibagi kepada manusia, niscaya bisa mencukupi taubatnya. Artinya taubatnya benar nasuha dan taubatnya diterima oleh Allah. Ini taubat seorang wanita sahabiyah setelah melakukan perbuatan fahisha karena dia ingin dosanya diampuni dan dibersihkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, dan ini akan menjadi kafarah baginya. Nah, ini sebagai dalil bahwa Nabi merajam sahabat, ya, dan Nabi perintahkan sahabat untuk merajam. Begitu juga setelah meninggalnya Nabi, khalifah setelah meninggalnya Nabi, mereka merajam pelaku zina. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hukum rajam. Mereka mengingkari hukum rajam, ya, dan ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat, ketika mereka meninggal Nabi mensolatkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa pelaku dosa besar, dari awal Nabi tidak menghukumi sebagai kafir. Nabi tidak menghukumi Ma'is bin Malik al-Aslami sebagai kafir. Nabi juga tidak menghukumi siapa? Al-Ghamidiyah sebagai kafir. Tapi Nabi menegakkan had. Kemudian setelah itu Nabi mensolatinya karena mereka memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblati minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah. Prinsip akidah ahli sunnah, kata Imam Barbahari, wala nukhriju ahadan, dan kami tidak mengeluarkan seorang pun min ahlil qiblati, dari kalangan ahlil qiblah kaum muslimin, minal Islam, kami tidak mengeluarkan seorang pun dari kaum muslimin, ya, keluar dari Islam, hatta yarudda ayatan min kitabillah, sampai dia benar-benar menolak ayat Al-Quran, ya. Jadi tidak bermudah-mudahan tasahul di dalam memvonis kafir orang lain. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, kami tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seorang pun dari Islam sampai dia menolak ayat dari Al-Quran, au yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menolak, ya, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu menolak hadis secara keseluruhan, dan mereka yang mengaku sebagai apa? Qur'aniyun. Ada firqah yang menamakan diri mereka sebagai Qur'aniyun. Mereka mengatakan kami beragama dengan Al-Quran, tidak butuh hadis. Padahal hakikatnya mereka ini firqah apa? Ingkarus sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah. Karena kalau Qur'aniyun yang sebenarnya harusnya mereka mengamalkan Al-Quran. Al-Quran perintahkan untuk kita mengikuti dan mengamalkan apa? Hadis. Nah, sungguh mereka ini orang-orang yang menentang Al-Quran hakikatnya, sehingga ingkarus sunnah ini dikafirkan para ulama, ya. Kemudian juga mereka yang mengingkari sebagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dikafirkan oleh para ulama, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man radda harfan min kitabillah faqad kafar. Ya, siapa yang menolak satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka dia telah kafir. Karena satu huruf Al-Quran adalah kalamullah. Satu huruf ini kalamullah, dan satu huruf yang kita baca mendapatkan apa? Pahala 10 kebaikan. Ini kalau ditolak, kata Ali bin Abi Thalib, faqad kafar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Lum'atul I'tiqad, perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Baik.
Qala au yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian min athar, sebagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun satu hadis yang sudah jelas kesahihannya dan sudah jelas hadis itu, apalagi hadis yang mutawatir, kemudian dia ingkari, tak percaya, nah, ini mendustakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda antara mengingkari dengan antara ijtihad di dalam tashih wa tad'if al-hadis. Antara sebagian ulama yang beristihad menghukumi hadis ini sahih dengan ilmu yang mereka miliki, dengan sebagian ulama yang menghukumi bahwa hadis ini dhaif dengan ilmu yang mereka miliki. Ini berbeda karena ini ijtihad dibangun di atas ilmu. Berbeda dengan mereka yang mengingkari karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Qala au yadhbah li ghairillah. Termasuk sebab seorang dikeluarkan dari Islam adalah mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyembelih untuk selain Allah. Ya, mereka mengadakan sembelihan untuk lautan, untuk siapa lagi? Gunung, untuk apa lagi? Bumi dan yang lain sebagainya. Ini termasuk sembelihan untuk selain Allah. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk tempat yang dikeramatkan. Ini semua sembelihan selain Allah. Au yusalli li ghairillah, atau mereka yang salat untuk selain Allah, ruku, sujud untuk selain Allah. Ya. Ini sebab-sebab mereka berhak dikeluarkan dari Islam, divonis kafir. Karena jelas Allah tegaskan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Nabi, inna salati, salatku, ya, wa nusuki, dan apa? Sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Siapa yang rukuk dan sujud salat untuk selain Allah, jelas ini sebab kekufuran mereka. Fa idza fa'ala syai'an min dzalik, apabila seorang melakukan dari sebab-sebab tadi, dari sebab-sebab di antara sebab kekufuran yang disebutkan oleh Imam Barbahari, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagimu untuk mengeluarkan dia dari Islam. Mengeluarkan dia dari Islam maknanya engkau wajib meyakini atas kekufuran dia. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, maksud bahwa wajib bagimu untuk mengeluarkan dari Islam, kata beliau rahim hafizahullah, wajaba 'alaika an ta'taqida annahu kafir. Wajib bagimu untuk meyakini kekufuran orang tersebut, bahwa orang itu kafir. Bahkan beliau katakan, la taqul la yahumuni hadza. Jangan sekali-kali engkau katakan, tidak ada urusan bagi anak, tidak ada urusan bagi kami. Dia mau kufur mau apa, tidak ada urusan bagi kami. Tidak, wajib bagi kita meyakini kekufuran dia. Karena dia sholat untuk selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah, dia mengingkari Al-Quran, dia mengingkari Sunnah. Ya. Qal wa idza lam yaf'al min dzalika syai'an, tapi kalau ada ahlul qiblah, ada seorang muslim yang tidak melakukan dari sebab-sebab kekufuran tersebut, fahuwa mu'minun muslimun bil ismi la bil haqiqah, maka orang tersebut dihukumi sebagai muslim mukmin secara zahir. Muslim mukmin karena kita tidak nampak darinya atas sebab-sebab kekufuran. Dia tidak pernah menyembelih untuk selain Allah, dia tidak sholat untuk selain Allah, dia tidak mengingkari hadis, mengingkari sunnah, tidak mengingkari ayat. Kita hukumi dia mukmin, muslim secara zahir yang nampak pada kita, la bil haqiqah. Adapun hakikat keimanannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini memvonis takfir. Naam, seorang muslim ini adalah perkara yang berat. Bukan berarti kemudian kita tidak meyakini adanya hukum takfir. Beda
antara kita meyakini adanya hukum takfir bagi mereka yang berhak dikafirkan dengan mereka yang membabi buta di dalam memvonis kafir orang yang di luar kelompoknya. Ini beda. Kita yakin hukum takfir, vonis takfir itu ada. Tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan hujah-hujah dan dengan bayyinah. Tapi siapa yang berhak menghukumi dan vonis kafir? Mereka para ulama. Para ulama yang berhak memvonis si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan murtad. Ulama yang menghukumi. Ya, karena mereka pewaris para nabi. Mereka yang faham tentang dalil. Mereka yang menjadi wakil dari para wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu dan untuk menghukumi mereka. Tidak boleh sembarangan orang menghukumi kafir orang lain. Ya, karena harus ditegakkan hujah-hujah. Harus disampaikan tentang dalil-dalil. Harus dihilangkan syubhat-syubhat dari pikirannya. Ya, secara zahir, wah ini perbuatan kafir, ini perbuatan kufur. Tetapi untuk menghukumi orangnya, maka ini butuh kepada iqamatil hujjah. Oleh karena itu, kaidah yang sering disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, adalah kaidah yang masyhur bahwa laisa kullu man waqa'a fi kufrin fahuwa kafir. Tidaklah semua orang, tidaklah setiap orang yang jatuh pada perbuatan kufur pasti dia kafir. Tidak mesti. Ya, tidak mesti setiap orang yang jatuh pada perbuatan kafir berarti dia pasti apa? Kafir. Walaysa kullu man waqa'a fi bid'atin fahuwa mubtadi'. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah maka divonis sebagai apa? Mubtadi'. Tidak demikian. Makanya kisah yang masyhur dibawakan oleh Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman, murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika Syekh Al-Albani baru berpindah ke Yordan pada saat itu dari negeri Suria. Syekh Al-Albani berpindah-pindah dari berbagai negeri. Tapi ketika beliau baru berpindah ke negeri Yordan, ada beberapa fuqaha, para ulama yang ada di Yordan, mereka mengatakan bahwa Syekh Al-Albani ini orang yang mudah memvonis kafir kaum muslimin. Sampailah ucapan itu kepada Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Syekh Al-Albani difitnah orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka Syekh Al-Albani balik bertanya kepada ulama tersebut yang kemudian hari mereka ulama itu menjadi mufti negeri Yordan. Ditanya sama Syekh Al-Albani, apa pendapatmu wahai Syekh, kalau ada orang sujud di kuburan, apakah dia muslim atau kafir? Kata Syekh ini dikatakan apa? Kafir. Kafir. Kata Syekh Al-Albani, amma ana, kalau saya tidak bisa langsung menghukumi dia kafir. Saya harus tegakkan hujah kepada dia. Saya harus hilangkan hal-hal yang menjadi sebab dia untuk apa? Sujud tadi. Bisa jadi dia baru masuk Islam. Dia nggak ngerti hukum sujud di kuburan karena dia lihat banyak kaum muslimin yang mereka mengagungkan kuburan. Ya, karena dia baru masuk Islam. Atau yang kedua karena dia dipaksa, kalau tidak sujud dia akan dibunuh. Atau ada sebab yang lain, sehingga tidak bermudah-mudahan untuk memvonis orang tersebut. Tetapi kalau ditanya hukum secara umum, orang yang sujud berarti apa? Kafir, seperti tadi. Ini hukum am, mutlak. Tetapi hukum muayyan untuk person tertentu, maka harus iqamatul hujjah. Berarti lihat siapa yang terburu-buru dalam mengkafirkan. Orang tadi apa Syekh Al-Albani? Orang tadi. Nah itulah, kadang orang menfitnah dakwah ahli sunnah, menfitnah dakwah salafiyah dan salafiyin adalah orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, dan ini tidak benar. Ya, mereka tahu bahwa ketika disampaikan orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka ini adalah apa? Perbuatan syirik. Ya, orang yang melakukan demikian istihza, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok agama Allah, maka ini kafir. Orang yang mengingkari Al-Quran, dia kafir. Taib. Kemudian mereka menuduh, ya, Wahabi, ya, Salafi,
mengkafirkan kaum muslim. Bukan demikian. Ini hukum am sebagai ancaman bagi mereka yang melakukan dosa-dosa tersebut. Tetapi untuk memvonis perorangan maka harus iqamatul hujjah, ditegakkan dulu hujjah-hujjah, ya, sehingga tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis kafir. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah di antara pembatal-pembatal keimanan, pembatal keislaman. Nah, ini pembatal keislaman yang masyhur disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau. Ada 10 ya pembatal keislaman, nawaqidul Islam, nawaqidul Islam. Dan itu hanya poin-poin yang banyak terjadi di masyarakat. Padahal pembatal keislaman jauh lebih banyak daripada itu. Oleh karena itu, salah satu dari ulama Syafi'iyah, beliau menulis kitab tebal 1 jilid khusus tentang pembatal keislaman. Dan hidupnya jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada dari kalangan ulama Hanafi menulis kitab khusus tentang nawaqidul Islam. Dan mereka jauh sebelum zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kenapa Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis nawaqidul Islam, pembatal keislaman, hanya 10, dan itu hanya 1 lembar, kok beliau dituduh sebagai apa? Orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tidak benar. Ada sesuatu yang tidak adil dalam menghukumi beliau. Padahal ulama-ulama mereka telah menulis jauh-jauh hari, dan mereka menulis yang lebih banyak lagi, terutama dalam kitab-kitab fikih tentang ahkam al-murtaddin, hukum seputar tentang orang-orang murtad. Ada beberapa sebab ya orang-orang itu murtad keluar dari Islam. Nah, ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis kafir saudara muslim yang lainnya sampai benar-benar ditegakkan hujah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang menghukumi adalah siapa? Ulama. Ya, ulama. Kemudian bahaya dari takfir itu sendiri, ketika sudah divonis kafir oleh ulama dan oleh qadhi hakim, maka orang tersebut harus dipisahkan dari istrinya. Kalau si wanita berarti dipisahkan dari suaminya. Kalau mereka meninggal, maka anaknya tidak boleh mewarisi harta orang tuanya karena dia kafir. Atau anaknya meninggal, orang tua tidak boleh mewarisi harta anaknya karena mereka berbeda keyakinan dan agama. Sehingga berat, ya, berat ini. Nah, beda lagi ketika mereka murtad, yang jelas-jelas murtad dari Islam, hukumannya beda lagi. Apa? Al-qatl, harus dibunuh. Nah, ini semuanya dikembalikan kepada ulama, dikembalikan kepada qudhah, para hakim. Kemudian selanjutnya Imam rahimahullah mengatakan, wa kullu ma sami'ta min al-athar mimma lam yablughu aqluk. Kata beliau, wa kullu ma sami'ta, dan setiap apa yang engkau dengar atau apa yang engkau baca, minal athar, dari hadis-hadis Nabi, mimma lam yablughu aqluk, yang tidak sampai akalmu itu bisa mencerna. Jadi hadis-hadis yang kita dengar, hadis-hadis yang kita baca, yang akal kita tidak bisa mencerna hadis tersebut, tidak bisa memahami hadis tersebut, ya, mungkin ini kayaknya repot ini untuk difahami, ya. Repotnya karena jangan-jangan demikian, jangan-jangan demikian. Jadi akal kita tidak sampai. Qal nahwa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu di antara 2 jemari Allah. 2 jemari dari jemari-jemari Allah. Ingat. Berarti Allah memiliki apa? Jari jemari. Di antara 2 jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia. Nah, kalau akal kita tidak bisa mencerna itu, ya, apa nanti yang akan disebutkan oleh beliau? Kewajiban kita dari hadis-hadis tersebut. Ini contoh yang pertama. Wa qawlihi, dan contoh yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Dalam riwayat apa? Fi kulli lailah, setiap malam. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Thuluthil al-akhir, sepertiga malam terakhir. Setiap malam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Nah, akal kita kalau tidak sampai, ini akan disebutkan oleh beliau. Contoh hadis yang lain, wa yanzilu yauma Arafah. Allah azza wa jalla turun di hari Arafah. Nah, hari Arafah kayaknya hari yang mulia, hari yang dimuliakan. Wa yaumal qiyamah, Allah turun pada hari kiamat. Allah turun pada hari kiamat. Ini contoh hadis yang lain. Contoh hadis yang lain, wa anna jahannama la tazalu yutrahu fiha. Dan bahwa jahannam, neraka jahannam, la tazalu yutrahu fiha, terus akan dilemparkan ke dalam jahannam itu. Manusia-manusia yang berhak masuk ke jahannam terus akan dilemparkan, dijebloskan ke sana. Hatta yadhu'a 'alaiha qadamahu jalla thana'u. Jahannam akan terus diisi dan dilemparkan ke dalamnya manusia-manusia yang berhak masuk jahannam sampai Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di jahannam. Sehingga dalam riwayat disebutkan jahannam itu mengatakan qattun, cukup, karena sudah penuh. Allah meletakkan kakinya di mana? Di jahannam. Akal kita tidak sampai. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini diantara hadis tadi contohnya. Ini menunjukkan Allah punya apa? Allah punya kaki. Allah punya kaki. Wa qaulillah lil abdi, dan contoh hadis yang lain. Allah mengatakan ya kepada hambanya, in masyaita ilayya harwaltu ilaik. Jika engkau datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadamu dengan apa? Dengan berlari. Allah berlari. Ini hadis Nabi yang sahih. Baik. Wa qauli, dan contoh hadis yang lain. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu yauma Arafah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada hari Arafah. Dan Allah akan ampuni manusia-manusia yang ada di sana. Ya. Wa qauli, dan dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, innallaha khalaqa Adama ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala surati, dalam bentuknya. Surati, dalam bentuknya. Bentuk siapa? Di sini ulama salaf, jumhur ulama salaf mengatakan dalam bentuk di sini suratihi. Hi ini kembali kepada siapa? Allah. Dalam bentuk Allah. Ala suratihi. Sebagian kecil ulama seperti Imam Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah dalam kitabnya Tauhid fi itsbati sifatir Rabbi azza wa jalla, dan kalau tidak salah diikuti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa suratihi ini kembali kepada Adam. Tapi itu dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh para ulama. Karena itu termasuk daripada takwil yang tidak dibenarkan. Ini termasuk zallat, kegelinciran Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah. Juga tergelincirnya Syekh Al-Albani dalam bab ini. Dan itu dinasihatkan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka kembali ala suratihi, dalam bentuknya ay ala suratir rahman, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni raaitu rabbi fi ahsani surah. Dan juga sabda Nabi, sesungguhnya aku melihat Rabbku fi ahsani surah, dalam bentuk yang paling indah. Bukan melihat Allah. Nabi tidak katakan melihat Allah, tapi melihat apa? Dalam bentuk yang paling indah. Ya. Wa ashbah hadhil ahadits, dan contoh-contoh lain yang semisal dari hadis-hadis ini. Apa sikap kita ketika mendapati dan mendengar hadis-hadis demikian? Karena itu semua berkenaan dengan sifat Allah, baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah tadi Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan Allah punya apa? Punya jari. Nabi menyebutkan Allah punya kaki. Ya?
dalam ayat, dalam hadis disebutkan Allah punya mata, ya, punya wajah. Ini semua dzatiyah, sifat zat Allah. Dan sifat fi'liyah, Allah turun setiap malam sepertiga malam terakhir. Allah turun di hari Arafah, Allah turun hari kiamat. Ya. Ini sifat fi'liyah Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, fa'alaika bitaslim, maka wajib bagimu untuk berserah diri. Menerima apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat tasdiq, dan membenarkan kabar dari Nabi. Wat tafwid, dan tafwid. Tafwid di sini ada perbedaan. Tafwid yang dimaksud oleh Al-Imam Barbahari adalah tafwid kaifiyah, menyerahkan bentuknya seperti apa sifat-sifat Allah tadi, tafwid kepada Allah, menyerahkan itu semua kepada Allah. Ini tafwid yang benar, ya. Adapun tafwid menurut ahli bid'ah dari firqah mufawwidah adalah menyerahkan makna dan kaifiyah. Makanya ketika disebutkan contoh tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan turun di setiap malam ke langit dunia. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah turun, ya, makna nuzul turun. Sudah tahu maknanya kita semuanya. Nuzul artinya apa? Turun. Berarti Allah turun dari atas arsy menuju langit dunia. Tapi seperti apa turunnya Allah? Bagaimana turunnya Allah? Nah, di sini kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengkhabarkan. Dan sahabat tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah ketika disebutkan hadis tersebut. Ya Rasulullah, seperti apa turunnya Allah? Tidak ada yang bertanya. Tapi mereka mengetahui makna nuzul adalah turun. Disinilah kaifiyah, seperti apa turunnya Allah, diserahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang mengetahui. Tapi ahlul bidah, ya, mereka ketika disebutkan nuzul Allah Subhanahu wa taala turun, mereka katakan makna nuzul kami tidak tahu. Kami serahkan makna nuzul itu kepada Allah. Begitu juga seperti apa turunnya Allah, kami serahkan kepada Allah. Ini mazhab mufawwidah. Sebutkan oleh sebagian ulama bahwa mazhab yang demikian itu lebih parah daripada mazhab yang muawwilah, yang mentakwil sifat. Tapi kalau Asy'ariyah dia takwil. Yang dimaksud nuzul, makna nuzul adalah turunnya siapa? Perintah Allah. Ini takwil namanya, menafsirkan bukan pada penafsiran yang benar. Kan Nabi jelaskan tadi, innallaha yanzilu. Yang turun siapa? Allah. Tapi Asy'ariyah katakan yang turun perintahnya. Dalam tafsir takwil yang lain, Asy'ariyah mengatakan yang turun siapa? Malaikatnya. Dalam takwil yang lain mereka mengatakan yang turun rahmatnya. Ini takwil fasid, ya, ini tidak dibenarkan. Maka kewajiban kita berserah diri, menerima kabar-kabar tersebut meskipun tidak masuk di akal kita, ya, kan di situ kita diuji keimanan kita. Kita berserah diri, menerima, tasdik, membenarkan, tafwid, menyerahkan kaifiyahnya seperti apa sifat-sifat Allah kepada Allah. Waridha, dan kita ridha dengan kabar tersebut. La tufassir syai'an min hadhihi bihawak. Jangan sekali-kali engkau menafsirkan dari sifat-sifat Allah dengan hawa nafsumu. Onda, ini masa kita artikan ini apa? Jari jemari Allah. Tidak pas ini, akhirnya ditafsirkan yang lain, ditakwilkan yang tidak benar. Fa innal imana bihadza wajibun, karena beriman terhadap hadis-hadis tadi, contoh-contoh dari khabar-khabar yang disebutkan Nabi tentang sifat-sifat Allah, wajib untuk mengimani. Ya, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, al-imanu bihi wajib. Ketika ditanya tentang kaifiyah sifat Allah, bagaimana sifat Allah, Imam Malik mengatakan apa? Su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang apa? Kaifiyah, seperti apa sifat Allah, ini adalah pertanyaan yang hukumnya bid'ah. Wal ma'na, kita tahu sifat Allah itu maknanya maklum.
wal kaifiyatu majhul. Naam, was-su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Wajib kita mengimani. Faman fassara syai'an min hadza, maka barang siapa yang menafsirkan sebagian dari sifat Allah itu bihadza ay bihawa, dengan hawa nafsunya, au raddahu atau menolak sifat Allah, fahuwa jahmiyun, maka ini adalah Jahmiyah. Langkah pertama, dia mentakwil, menafsirkan dengan tafsiran batin. Langkah kedua, ketika mereka tidak bisa mentakwil, mereka akan tolak sifat Allah. Dan ini mazhab Jahmiyah, ya, mazhab yang sesat lagi menyesatkan. Baik, kita adzan, kita lanjut lagi. Baik, melanjutkan poin selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man za'ama
annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billah. Dan barang siapa yang mengaku dan menyangka bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala dia, fahuwa kafirun billah, maka dia apa? Dihukumi kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepala ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Berbeda dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pasti bagi mereka orang-orang yang beriman, mereka akan diberi kemuliaan oleh Allah untuk melihat wajah Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan melihat siapa? Rabb kalian, melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Itu di akhirat. Tapi di dunia melihat Allah dengan mata kepala ini tidak mungkin. Bahkan ini adalah siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya di dunia, maka dia kafir. Al-Muhaqqiq mengatakan dan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah, Ahlus Sunnah muttafiqun ala anna Allah la yarahu ahadun bi'ainihi fid dunya. Ahlus Sunnah sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat oleh siapapun dengan mata kepalanya di dunia. La nabiyyun wala ghairu nabi. Tidak pula nabi atau yang lain selain nabi tidak bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia. Walam yatanaza' an-nasu fi dzalik illa fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diperselisihkan dalam hal ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi melihat Allah pada saat apa? Mi'raj atau tidak? Hanya itu yang diperselisihkan. Meskipun pendapat yang rajih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melihat cahaya. Nabi melihat cahaya, ya, tapi tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengingatkan kita agar tidak percaya dengan dongeng-dongeng yang ada di masyarakat. Banyak dongeng yang mereka mengaku melihat Allah, mereka mengaku melihat Nabi, berbagai macam dongeng. Padahal ini adalah kekufuran, ya, melihat Allah di dunia, mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian, hai manusia, bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Maka selama masih hidup, manusia tidak akan bisa melihat Allah dengan apa? Mata kepalanya. Lihat ketika Nabi siapa yang minta melihat Allah? Nabi Musa. Dan ketika Allah membuka hijabnya kepada gunung-gunung, hancur meleleh gunung tersebut. Maka Nabi Musa pun langsung sujud kepada Allah. Itu gunung yang begitu besar, kata para ulama, yang begitu kokoh, bisa hancur terkena sinar cahaya. Bagaimana dengan manusia yang tercipta ada tulang, ada daging, yang lemah manusia, tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian beliau mengatakan, wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun. Kata Imam Barbahari, wal fikratu, dan berfikir tentang Allah tabaraka wa ta'ala hukumnya bid'ah. Berfikir, membayangkan Allah seperti apa Allah, ini adalah perkara bid'ah, ya, perkara bid'ah.
tidak sampai akal kita, tidak sampai ilmu kita. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi bayangan-bayangan tersebut, hayalan-hayalan tersebut, ya, membayangkan seperti apa sifat-sifat Allah. Ini harus ditinggalkan. Ini perkara bid'ah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui, ya, mengetahui apa yang di hadapan manusia, maknanya mengetahui tentang akhirat, semua diketahui oleh Allah. Dan apa yang di belakang manusia, perkara yang sudah terjadi, ketahui semuanya oleh Allah. Tetapi wala yuhituna bihi ilma, tapi manusia, ilmu manusia tidak akan bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu kita terbatas, sehingga tidak boleh kita membayangkan sifat Allah, membayangkan Allah seperti apa, memikirkannya demikian dan demikian, tidak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillahi. Fikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, lautan, hewan, gunung, semua fikirkan. Tafakkaru fil khalqi, fikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Di situ ada tanda kekuasaan Allah. Wala tafakkaru fillah, dan jangan engkau berfikir, artinya jangan engkau membayangkan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini hadis, na'am, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Fa innal fikrata fil rabbi takdahu syakka fil qalbi. Karena sesungguhnya membayangkan Allah, membayangkan sifat Allah, memfikirkan sifat-sifat Allah, ya, dengan bayangan-bayangan tersebut, takdahu syakka fil qalbi, menjadikan keraguan di dalam hati. Lihat tadi hadis-hadis Nabi tentang sifat. Nabi katakan hati manusia ada di mana? Antara dua jemari Allah. Kalau manusia membayangkan seperti apa jari jemari Allah, bagaimana membolak-balikannya, ini bid'ah yang akhirnya ketika dia tidak percaya lagi dengan hadis itu, menjadikan keraguan di dalam keimanan dia. Membayangkan tentang, na'am, tadi Allah meletakkan qadamnya, kakinya di mana? Di jahanam. Kalau dibayangkan bagaimana jahanam yang begitu menyala-nyala, ini merusak keimanan, merusak akidah. Takdahu al-qalb, menjadikan hati itu apa? Na'am, syak, ragu, sehingga akhirnya dia mengingkari hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu kewajiban kita adalah berpikir, melihat, memperhatikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang disebutkan oleh na'am penyair, fa ya ajaba yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Penyair ini mengatakan, fa ya ajaba, sungguh mengherankan manusia ini, yu'sal ilah, Allah Jalla wa Ala dimaksiati, am kaifa yajhaduhul jahidu, atau mengherankan manusia ini karena mereka mengingkari Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal dalam segala sesuatu terdapat tanda kekuasaan Allah, tanda akan wujud Allah, tanda akan kekuasaan Allah. Tadullu ala annahu wahidu, yang itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu wahid, satu. Ketika seorang melihat langit, Allah ciptakan langit, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dan Allah yang menciptakan, dan Allah satu-satunya pencipta. Allah ciptakan langit tanpa tiang, tidak ada tiang, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kita lihat. Allah ciptakan lautan yang begitu luas, begitu dalam samudra lautan, ya,
Ini semuanya tadullu ala annahu wahid, menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya Naam pencipta, dan itu semua tanda kekuasaan Allah. Maka kita menjaga fikiran kita, menjaga akal kita, menjaga hati kita untuk tidak membayangkan seperti apa sifat Allah, memfikirkan bagaimana sifat Allah, tidak. Tapi ada ayat, ada hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, maka kita menerima, kita membenarkan, kita mengimani. Baik. Tanpa kita membayangkan dan memfikirkan kaifiyahnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa'lam anna al-hawam was-siba'a wad-dawab kullaha, ketahuilah bahwa hewan-hewan buas, hewan-hewan yang membahayakan, hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang bisa kita lihat, nahwa dzarri wadzubabi wan namli, seperti dzar, semut-semut kecil, hewan-hewan melata, kemudian semut-semut kecil, wadzubab, atau adanya dzubab, dzubab, lalat. Ya, dalam sebagian riwayat ada seorang masuk neraka karena sebab dzubab, lalat. Nah, wan namli, atau semut-semut besar, kulluha ma'muratun. Mereka semua hewan-hewan itu, baik hewan buas maupun hewan yang tidak buas, semua itu hewan besar, hewan kecil, semuanya ma'muratun, mengikuti perintah Allah. La ya'maluna syai'an illa bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun hewan yang melakukan perbuatan atau mengerjakan amalan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa semua hewan-hewan tersebut ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya itu tanda kekuasaan Allah. Mereka semuanya bergerak, mereka semuanya berbuat sesuai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk semua makhluk, ya, matahari, bulan, semuanya, ya, perjalanan matahari dan bulan, semuanya mengikuti perintah Allah, mengikuti izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari perintah Allah, tidak ada yang keluar dari izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti disebutkan dalam banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada. Kemudian Allah beri aturan mereka, Allah perintahkan mereka, dan tidak ada yang keluar dari perintah Allah. Kullun yajri li ajalin musamma. Tidak ada yang keluar dari izin Allah, dari takdir, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nurut. Naam, la ya'maluna syai'an illa bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kita melihat semua kejadian yang ada di alam ini, semua kejadian, baik itu di lautan maupun di daratan maupun yang ada di langit, maka semuanya mengikuti perintah Allah, tidak keluar dari nizam, aturan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hewan-hewan tadi. Kita lanjut sedikit lagi. Wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kana min awwalid dahr. Kata beliau rahimahullah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala qad alima ma kan min awwalid dahr, meyakini bahwa Allah telah mengetahui dari awal, wa ma lam yakun, mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma lam yakun mimma huwa kain, dan mengetahui apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Semua diketahui oleh Allah dan semua dalam ilmu Allah. Ahsahu Allahu wa addahu adda. Allah telah menghitungnya dan Allah telah merincinya dengan serinci-rincinya. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan innahu la ya'lamu ma kan, sesungguhnya Allah tidak mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma huwa kain, dan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, faqad kafara billahil azim, sungguh dia telah kufur kepada Allah al-azim.
Jadi ini ada. Ada sebagian mereka meyakini Allah mengetahui yang telah terjadi, tapi Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Sampai itu terjadi barulah Allah tahu. Ini kufur. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah mengetahui dalam ijmalat, yang global saja, tapi yang juz'iyat, suatu yang itu terperinci, Allah tidak mengetahui. Nah, ini kufur. Ya, ini seperti keyakinan yang diyakini oleh Ibnu Sina, masyhur. Ya, dan beberapa orang-orang yang semisal mereka, semisal dia, meyakini bahwa Allah tidak mengetahui kecuali sudah terjadi, atau Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang juz'iyat, perkara-perkara yang terperinci. Hanya Allah mengetahui yang global. Ini kekufuran. Sehingga di antara sebab dikafirkannya Ibnu Sina oleh para ulama adalah di antara keyakinannya tersebut. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah tidak didahului oleh jahil. Beda dengan ilmu manusia. Ya. Ilmu manusia diawali dengan al-jahl, kebodohan. Kemudian manusia belajar, kemudian punya ilmu, tapi ilmunya terbatas. Tapi ilmu Allah tidak didahului dengan jahl, dan ilmu Allah tidak terbatas. La had, tidak ada batasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kekal, sifat-sifat Allah kekal, ilmu Allah juga kekal. Tapi lihat ilmu manusia, diawali dengan jahil, kebodohan, kemudian belajar, dia mengetahui ilmu hanya sedikit. Setelah itu manusia lupa dengan ilmu tersebut. Kemudian dia pikun, kemudian hilang ilmunya dan dicabut oleh Allah. Tapi ilmu Allah tidak. Oleh karena itulah manusia tidak boleh dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Ya, semakin dia memiliki ilmu, semakin dia takut, tawadhu, khusyuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini adalah para ulama. Karena ketakutan para ulama dibangun di atas ilmu. Sehingga mereka, para ulama, orang-orang yang paling takut kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau ada orang pintar, ingat di atas dia ada yang lebih pintar. Di atas dia ada yang lebih pintar, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui segala-galanya. Maka tidak boleh seorang menyombongkan ilmunya, tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit itu dia amalkan, dia jaga ilmunya, dia dakwahkan, dia nafkahkan, dia dakwahkan, berikan manfaat ilmu tersebut kepada manusia sehingga manusia bisa mengambil manfaat ilmu tersebut. Ini yang diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang ilmu Allah meliputi segala-galanya, dan siapa yang mengingkari tentang ilmu Allah, siapa yang tidak meyakini Allah mengetahui segala-galanya yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, maka dia faqad kafara billahil azim. Sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan beberapa poin ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ada yang disampaikan? Silakan. Fadhal. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai ahli bid'ah atau orang yang melakukan kekufuran? Taib. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa Islam itu pengertiannya apa? Al-istislamu lillahi ta'ala bit tauhid wal inqiyadu lahu bit
ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah kita tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian kita apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk dengan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Maknanya apa? Bahwa tidak cukup kita itu berlepas diri dari kesyirikan. Oh enggak, Anda tidak ikut hal-hal yang itu berbau syirik. Anda benci kesyirikan. Tapi ternyata gandeng tangan dengan siapa? Kaum musyrikin. Nah, ini tidak benar. Ternyata dia mengidolakan kaum musyrikin. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Dituntut dari seorang muslim mukmin, dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Dia membenci kesyirikan, dia mengingkari kesyirikan, terutama dalam hati dia, dan dia berlepas diri dari kaum musyrikin. Tidak menjadikan kaum musyrikin sebagai apa? Sebagai wali dia. Tidak menjadikan kaum musyrikin sebagai apa? Sahabat karib dia. Ya, tidak menjadikan kaum musyrikin menjadi panutan dan contoh dia. Demikian. Dia harus berlepas diri. Ya, dia harus berlepas. Begitu juga tentang kekufuran. Kita benci kekufuran, kita ingkari kekufuran, dan kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya, berlepas diri dari orang-orang kafir. Begitu juga dengan bid'ah. Kita harus membenci bid'ah, kita mengingkari bid'ah. Karena siapa yang perintahkan? Nabi. Ketika Nabi katakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Berarti kita diperintahkan untuk membenci dan menjauhi bid'ah. Taib. Kepada pelaku bid'ah, kepada pelaku bid'ah, Nabi mengatakan dalam hadisnya, la'anallah man awa muhditsan. Semoga Allah melaknat orang-orang yang membela ahli bid'ah, membela bid'ah dan ahli bid'ah. Berarti apa? Tidak boleh kita kemudian berkasih sayang dengan mereka, membela mereka dan sebagainya. Maka al-bara'ah, kita berlepas diri dari bid'ah dan ahli bid'ah. Nah, sekarang dalam kehidupan bermasyarakat, jadi jelas tokoh-tokoh bid'ah, dai-dai bid'ah, jelas. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita, bagaimana? Kita berlepas diri dari bid'ah-bid'ah tersebut yang dilakukan oleh masyarakat awam, terlebih orang awam. Mereka ini tidak punya ilmu, tapi mereka ikut-ikutan tadi. Taib. Dalam perkara bid'ahnya kita ingkari, kita benci. Tapi dalam bab muamalah kita bertetangga dengan mereka. Taib. Kemudian kita hidup di satu lingkup RT, kita satu kampung dengan mereka. Kemudian kita muamalah jual beli dengan mereka. Ya, kita lakukan dengan baik, sebagaimana contohkan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW perintahkan kita untuk berlepas diri dari kaum munafikin, berlepas diri dari orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, berlepas diri kaum musyrikin? Tapi dalam bab muamalah bagaimana Nabi? Nabi berjual beli dengan orang musyrik, iya nggak? Nabi berjual beli dengan siapa? Orang Yahudi. Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi, dari orang musyrik. Bahkan orang munafik yang jelas memusuhi Nabi, dan Nabi tahu, Nabi tetap apa? Bermuamalah dengan baik. Nah, ini beda, ya. Bagaimana kita bersikap kepada tokoh-tokoh mereka, kepada siapa? Para dai-dai mereka yang menyesatkan umat, ya. Dengan mereka orang-orang awam yang mereka tidak mengetahui ilmunya, mereka yang ikut-ikutan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan muamalah kita yang baik kepada mereka, taib, sikap kita yang baik kepada mereka, selama itu dalam perkara-perkara yang bukan melanggar syariat, menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah, ya, menjadi sebab. Inilah dakwah kita, tunjukkan akhlak yang mulia dan muamalah kepada mereka. Tapi tetap kita punya prinsip, bukan berarti ketika kita bermuamalah baik dengan mereka, kemudian apa? Ada acara bid'ah, kemudian kita ikut acara, tidak boleh. Nah, Nabi SAW mengingatkan, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, fahuwa minhum. Maka untuk mensikapi para dai, para tokohnya berbeda dengan mensikapi siapa? Awamnya. Terlebih kita sebagai muslim dan mereka adalah orang-orang awam. Nah, mereka saudara kita muslim yang lainnya yang jatuh dalam perkara bid'ah tersebut, mereka punya hak sebagai muslim dengan muslim yang lainnya, ya. Wallahu a'lam. Baik.
Ini disebutkan kita tidak mengetahui apakah seseorang itu mengingkari atau tidak kewajiban sholat. Tapi yang kita ketahui secara zahir, dia tidak mengerjakan sholat. Apakah dia tetap disolati kalau meninggal maksudnya ini, atau masih hidup? Hah? Kalau meninggal, nah, kalau meninggal ini, apakah